Tuhan hadirkan seorang hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan di sana yang diutus Tuhan, yang dipakai Tuhan? Yang bernama siapa? Samuel. Nah, kita melihat di situ adalah Samuel dipakai Tuhan di sana. Ayat yang ketiga dan kelima itu memberikan himbauan bagi mereka, yaitu kepada umat Israel. Di sana dikatakan di ayat yang ketiga adalah Samuel memberikan himbauan kepada umat Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Nah, itu yang pertama yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini. Nah, yang kedua kita melihat juga di sana adalah apa yang dilakukan oleh Samuel, yaitu Samuel memberikan himbauan lagi kepada umat Israel di ayat yang kelima. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Itu sesuatu hal yang penting, Bapak Ibu. Jadi di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah kematian, di tengah-tengah maut yang dihadapi oleh umat Israel, Tuhan hadirkan seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan, utusan Tuhan. Siapa di sana adalah Samuel. Memberikan himbauan kepada mereka supaya mereka meninggalkan allah-allah asing, penyembahan-penyembahan berhala yang mereka lakukan. Dan juga Samuel hadir di tengah-tengah mereka, berdoa kepada umat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini memberikan himbauan kepada kita bahwa ini sesuatu hal yang penting, di mana kehadiran hamba Tuhan ini memberikan keselamatan bagi mereka. Nah, oleh sebab itu kita juga patut, Bapak Ibu, jika ada hamba Tuhan yang terus memberikan nasihat, himbauan, larangan, teguran untuk kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. Tetapi bagi mereka, Bapak Ibu ya, bagi mereka yang tidak mau berubah, tidak mau belajar, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, maka itu sesuatu hal yang tidak penting bagi mereka. Sesuatu hal yang tidak bermanfaat bagi mereka, nasihat-nasihat atau larangan yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya kita bersyukur jikalau misalnya di gereja-gereja ada hamba Tuhan yang terus mengingatkan kita, yang terus memberikan larangan, yang terus memberikan himbauan kepada kita, supaya apa? Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Sama seperti yang dialami oleh umat Israel. Mereka sudah meninggalkan Tuhan selama 20 tahun lamanya. Nah, ini saya teringat dengan pergumulan Pak Nababan ya. 20 tahun Pak ya. Selama 20 tahun meninggalkan Tuhan. Nah, Tuhan tarik kembali. Nah, tentu ini bukan karena manusia Pak. Tentu ini adalah karena pekerjaan Tuhan. Nah, begitu juga dengan keluarga Pak Saryoto. Selama kurang lebih 2 tahun, Tuhan izinkan itu terjadi, masuk di saksi Yehova. Tuhan izinkan kembali, bukan karena manusia, bukan karena saya, bukan karena, tetapi itu karena Tuhan. Roh Kudus bekerja di hati, sehingga itu ditarik kembali oleh Tuhan. Itu harus dipelihara. Iman yang sungguh-sungguh itu. Kalau tidak, nah kembali nanti ke jalan yang keliru. Itu sesuatu hal yang penting, maka kehadiran Samuel, kehadiran hamba Tuhan ini memberikan jalan yang baik, yang lurus kepada umat itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat di sini mungkin, tapi tidak terjadi di sini ya. Ada orang-orang tertentu, orang-orang Kristen yang tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, malahan sebaliknya. Ada orang-orang tertentu, mereka malah menjelek-jelekin hamba Tuhan. Malah mereka menggosip hamba Tuhan. Bahkan ada yang mengfitnah. Nah, saya percaya itu tidak terjadi di gereja kita ini ya. Amin ya. Nah, kita tahu bahwa hamba Tuhan itu hadir di satu gereja adalah itu suatu panggilan bagi mereka. Bukan sembarangan Bapak Ibu. Menjadi seorang hamba Tuhan itu suatu panggilan dan itu diutus Bapak Ibu. Nah, saya percaya kita semuanya harus menghormati hamba Tuhan, menghormati mereka pelayan-pelayan Tuhan sebagai utusan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itu sesuatu hal yang perlu kita pelajari. Di sini kita melihat bahwa di mana umat Israel meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan hadirkan, yaitu seorang hambanya adalah Samuel. Nah, kita melihat di sini adalah apa tindakan, apa yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka sudah meninggalkan Tuhan selama 20 tahun lamanya.
Ayat 4, 6, dan 8 menunjukkan ketaatan umat Israel. Ayat yang keempat di sana dikatakan bahwa kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, kita melihat di sana adalah ketaatan umat Israel. Nah, itu yang pertama yang mereka lakukan, yaitu menjauhkan para Baal itu. Dan yang kedua adalah ayat yang ke-6. Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpa. Dan yang ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah ketaatan yang dilakukan oleh umat itu. Mereka menjauhkan di sana apa? Para Baal. Mereka menjauhkan itu semua. Nah, saya percaya kita sebagai orang-orang percaya, mungkin sekarang kita tidak menyembah berhala. Sekarang mungkin kita tidak menyembah patung. Sekarang mungkin kita tidak menyembah pohon. Mungkin sekarang kita tidak menyembah manusia-manusia yang dianggap kudus. Tetapi ada hal-hal yang menjadi suatu berhala dalam hidup kita. Misalnya adalah apa? Misalnya uang, Bapak Ibu. Itu menjadi berhala bagi kita. Orang yang terlalu rakus. Orang yang terlalu memikirkan segala sesuatu uang dan uang, itu menjadi suatu berhala. Nah, yang kedua, menjadi suatu berhala juga adalah pekerjaan, Bapak Ibu. Kalau pekerjaan kita terlalu menyita waktu kita untuk persekutuan, itu menjadi suatu berhala bagi kita. Terus juga adalah, misalnya adalah jabatan. Nah, saya percaya ini tidak terjadi di tengah-tengah kita. Memang ada juga orang-orang tertentu yang terikat dengan itu. Dan itu menjadi sesuatu hal. Dia lakukan segala cara mencapai itu. Nah, saya percaya itu tidak terjadi di tempat ini. Masalah perempuan juga. Nah, itu sesuatu hal juga yang bahaya. Ini terutama kepada kaum-kaum muda-mudi ini ya. Itu sangat bahaya sekali. Itu menjadi sesuatu berhala. Masalah perempuan. Gara-gara perempuan banyak orang meninggalkan Tuhan. Amin. Banyak orang terjadi. Bukan hanya meninggalkan Tuhan, tetapi dia murtad. Dan bahkan itu sama sekali menyita waktunya untuk datang kepada Tuhan hanya karena apa? Perempuan. Nah, itu saya percaya kita kita sebagai orang tua harus memberikan nasihat kepada anak-anak kita, memberikan arahan kepada mereka supaya itu jangan menjadi sesuatu berhala bagi mereka sehingga mereka boleh meninggalkan Tuhan karena masalah itu. Misalnya apalagi Bapak Ibu? Misalnya masalah finansial, kebutuhan. Kita terus memikirkan masalah kebutuhan dan kebutuhan. Bapak Ibu, di tahun yang 2022 yang lalu, kita tahu bahwa kita mengalami masalah kesulitan, masalah ekonomi. Tetapi Tuhan pimpin kita sampai hari ini. Tuhan telah memberikan kita kesempatan masuk di tahun ini. Tentu itu semua karena berkat Tuhan, Bapak. Nah, itu juga menjadi sesuatu hal. Misalnya kita meninggalkan Tuhan hanya masalah kebutuhan, hanya masalah finansial. Kita sampai meninggalkan Tuhan. Kita sampai tidak datang ke gereja. Kita sampai meninggalkan persekutuan. Kita sampai tidak membaca, merenungkan firman. Kita sampai meninggalkan doa. Karena apa? Karena masalah finansial yang terlalu menjadi beban berat. Nah, saya percaya itu tidak terjadi di tempat ini ya. Amin ya. Masalah yang sangat rentang sekali terjadi. Masalah finansial. Nah, saya percaya itu tidak terjadi bagi kita. Yaitu jangan hanya karena masalah finansial kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, itu yang pertama yang dilakukan oleh umat Israel, yaitu mereka meninggalkan berhala itu. Itu ketaatan mereka.